Kok gini? Apanya? Itu videonya. Coba aku ambil. No one told you life was gonna be this way. The job's a joke, you broke, the love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, a week, a month, even your year. But I'll be there for you. Halo semuanya, kembali lagi ke podcast kita SOM Solo Management. Hanya sebelum kita memulai podcast kali ini, kita mau perkenalan diri nih. Sebelumnya saya sendiri yaitu Dea Andriani dengan NPM 25220173. Perkenalkan, nama saya Nakasi Zafira dengan NPM 25220085. Perkenalkan, saya Nadran Gunawan dengan NPM 25220081. Perkenalkan, saya Josi Ambaran Jagutoro dengan NPM 25220066. Nah, kakak tersebut ini telah berkuliah di Universitas Mahayati, Prodi Manajemen. Nah, sebelumnya kakak-kakak sekalian alumni mana nih? Kalau saya dari SMA Negeri 1 Negeri Danang. Kalau aku? Saya SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Kalau kamu? Saya dari SMA 1 Latigo. Kalau saya sendiri dari SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Ada yang SMK dan SMA ya, Kak? Iya, ada SMK, ada SMA. Nah, kita kembali lagi ke podcast kita nih, SOM, obrolan manajemen. Nah, menurut kalian nih, dengan tema yang akan kita bawa yaitu menghadapi persaingan. Nah, banyak banget di 2026 sekarang ini perusahaan yang banyak persaingan seperti skincare, makanan, segala macam. Nah, itu menurut saya banyak banget yang perusahaan yang gagal dalam menjalankan bisnis. Menurut kalian apa sih persaingan itu? Nah, saya mulai dari Kak Natasha. Menurut kamu gimana nih persaingan itu? Kalau menurut saya, persaingan itu kondisi di mana beberapa pihak berusaha mencapai tujuan yang sama, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya dalam bisnis, banyak perusahaan menjual produk yang mirip, tapi mereka berlomba-lomba jadi yang terbaik. Oh, contoh itu seperti iklannya gitu ya, endorse gitu kan. Kalau menurut Kak Josi gimana nih tentang persaingan tersebut? Menurut saya persaingan itu sebenarnya nggak selalu buruk. Justru bisa jadi motivasi supaya kita berkembang. Tanpa persaingan mungkin kita jadi cepat puas dan nggak mau belajar lebih. Oh, jadi kayak menimbulkan motivasi baru lah ya. Kalau dari Kak Nabila gimana nih? Betul banget apa kata Kak Josip. Tapi yang terjadi masalah itu kalau persaingannya nggak sehat. Misalnya kayak menjatuhkan perusahaan orang lain atau curang. Nah, itu yang harus dihindari. Iya sih, banyak banget ya persaingan yang cukup curang-curang lah ya untuk mendapatkan untung. Nah, pasti kalau misalkan kita membahas tentang menghadapi persaingan pasti ada dampaknya nih. Dampak tersebut itu menurut kalian tuh bagaimana sih? Saya mulai dari Kak Natasha nih yang pertama. Dampak positifnya jelas meningkatkan kualitas, kreativitas, dan inovasi. Menurut Kak Josi gimana nih dampak dalam persaingan tersebut itu gimana di Ada juga dampak negatifnya seperti stres, tekanan, bahkan konflik kalau nggak disikapi dengan baik. kalau kakak tipe yang apa? Kalau saya tipe yang ini, yang stres. Oh ya, yang gampang pusing Iya, dong ya. Oh pusing. gitu, gampang Iya, betul. pusing. Kalau Kak Nabila gimana nih? Nah, makanya penting itu untuk tetap seimbang. Kita boleh ambisius, tapi jangan sampai mengorbankan kesehatan mental atau nilai-nilai kita. Banyak banget ya sekarang kayak Gen Z ini yang kayak sakit mental. Sampai harus ke psikolog ya. Oh ya, Iya. sampai harus ke psikolog dong. Pasti kalau
kita ngomongin persaingan, kita tuh harus punya cara untuk menghadapi persaingan tersebut. Nah, kalian udah pernah belum sih selama kalian belajar atau kalian pernah nggak belum buka bisnis? Belum ya, untuk saat ini belum. Nah, pasti kalian nih di manajemen itu pasti belajar tentang cara menghadapi persaingan tersebut. Nah, saya mau tanya dari Kak siapa dulu nih yang mau jawab nih? Tasya. Boleh karena Aku Tasya aja. Oke, boleh. Kalau menurut saya, yang pertama itu fokus pada diri sendiri. Jangan terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Oh iya. Karena kalau membandingi diri kita ke orang lain yang misalnya lebih pintar atau lebih tinggi itu kita insecure dong. Gitu ya. Kalau menurut Kak Josi gimana nih? Setuju sih. Selain itu, kita juga harus terus meningkatkan skill karena di era sekarang, kalau kita nggak berkembang, kita pasti bakal ketinggalan. Dan satu lagi Kak, Apa? penting banget punya mindset positif. Anggap kok kompetitor itu bukan musuh tapi motivasi untuk jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Ya, Agar kita tuh kayak, oh temen kita udah ketinggalan nih, kita harus Iya. lebih baik. Ya. Kayak, jadi kita akan membahas jenis persaingan. Nah, topik ini cukup menarik sih, kan pasti persaingan itu memiliki jenis-jenisnya kan ya. Jadi menurut Kak Natasha gimana nih jenis persaingan tersebut? Menurut saya ada dua, persaingan sehat dan tidak sehat. Persaingan sehat itu fokus ke peningkatan diri, sedangkan persaingan tidak sehat lebih ke menjatuhkan lawan. Oh iya, kalau menjatuhkan lawan, iya kalau lawannya jatuh, kalau enggak kita yang jatuh dong ya. Iya, benar. Menurut Kak Josi gimana nih contoh jenis-jenis persaingan tersebut? Contohnya itu yang salah satunya ada di sekolah. Belajar lebih giat supaya dapat nilai bagus, itu persaingan sehat. Tapi kalau sampai nyontek atau sabotase teman, itu udah masuk ke sehat, yang negatifnya gitu. Kakak pernah nyontek gak nih? Tiap hari. Tiap hari. Oh tiap hari ya? Aduh. Enggak. Berarti itu contoh yang tidak baik ya teman-teman semua. Itu contoh yang tidak baik. Nah, untuk Kak Nabila sendiri bagaimana nih? menurut saya misalnya meningkatkan kualitas produk itu sehat, tapi kalau sampai menyebarkan berita buruk tentang kompetitor tanpa bukti itu jelas nggak etis menurut saya. Oh iya dong ya, kalau kita menyebarkan berita banyak banget sekarang juga yang memakan berita hoax. Iya. Jujur itu sangat merugikan. Negatif. Iya kalau kita bisa menyaring berita tersebut ya. Iya. Sebenarnya itu aja sih yang saya bahas topik pembicaraan kali ini. Bagaimana nih penonton yang sudah menonton video ini, podcast kami, apa nih yang bisa kalian ambil dari cara-cara menghadapi persaingan tersebut? Kalau ada saran atau pertanyaan, komen di bawah ini ya. Nah, itu beberapa pendapat dari narasumber kami. Nah, itu dengan tema menghadapi persaingan. Terus kami segini aja ya teman-teman podcastnya dari sahabat SOM, sahabat obrolan manajemen. Kami undur diri. Bye.